siap, tetap semangat dan tetap sehat ya. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita tema yang baru, yaitu tema 8 yang berjudul Bumiku, dan subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kali ini kita akan belajar perputaran bumi dan akibatnya. Rotasi bumi disebut pergerakan bumi pada porosnya. Porosnya adalah sumbu bumi. Bumi berputar pada porosnya memerlukan waktu 24 jam dalam satu kali putaran. Jadi, pergerakan bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Pada saat berputar, bagian-bagian bumi yang menghadap ke cahaya matahari, bisa Nabi perhatikan pada gambar, akan mengalami siang hari. Hal ini disebabkan karena bumi mendapat cahaya dari matahari. Dan bagian-bagian bumi yang tidak menghadap cahaya matahari akan mengalami malam hari. Coba Nabi perhatikan pada gambar. Siang dan malam akan terus berganti selama bumi masih berputar. Apa akibat dari rotasi bumi? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Tadi Ibu sudah terangkan. Yang kedua, gerak semu matahari. Apa yang dimaksud dengan gerak semu matahari? Artinya adalah gerakan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Yang ketiga, pembelokan arah arus laut. Yang keempat, perbedaan waktu di dunia. Kali ini kita akan belajar perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Di Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, singkat dengan WIB. Daerah yang termasuk dalam waktu Indonesia Barat adalah Pulau Jawa, Sumatera, Madura, dan Kalimantan. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA, daerah yang termasuk dalam WITA adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Daerah yang termasuk waktu Indonesia Timur adalah Kepulauan Papua dan Maluku. Jadi, masing-masing daerah memiliki selisih 1 jam. Coba perhatikan contohnya. Misalnya, Pekanbaru saat ini pukul 8 pagi. Berarti di Bali pukul 9. Karena Bali termasuk WITA, waktu Indonesia Tengah. Papua pukul 10. Karena Papua termasuk waktu Indonesia Timur. Jadi perbedaan waktunya 1 jam. Tadi ada 3 daerah waktu yang ada di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kali ini tadi anak ibu sudah belajar tentang rotasi. Sekarang kita akan belajar revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan adalah 365,25 hari atau selama 1 tahun. Akibat revolusi adalah pergantian musim. Terdapat 4 musim yang ada di belahan bumi selatan dan belahan bumi utara, yaitu
musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara biasanya mengalami musim semi. Bumi selatan mengalami musim gugur. 21 Juni sampai 21 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, selatan mengalami musim dingin. 21 September sampai 21 Desember, utara mengalami musim gugur, selatan mengalami musim semi. 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Jadi, itu adalah salah satu akibat dari revolusi bumi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu memperkirakan isi informasi berdasarkan judul bacaan. Jadi, kita dapat memperkirakan isi informasi dengan melihat judul bacaan tanpa membaca dahulu teksnya. Jadi, dengan membaca judul, kita dapat memperkirakan isi teks atau isi informasi dari teks tersebut. Coba anak ibu perhatikan contoh judul bacaan, yaitu membuang sampah sembarangan. Judulnya membuang sampah sembarangan. Dari judul ini kita dapat memperkirakan isi informasinya atau perkiraan teksnya. Perkiraan teksnya contohnya, membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan bencana banjir. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan bencana banjir. Yang kedua, membuang sampah sembarangan membuat lingkungan menjadi kotor dan menjadi sarang penyakit. Mengidentifikasi informasi penting juga dapat dilakukan dengan membaca memindah atau scanning. Membaca memindai atau scanning, yaitu menemukan informasi penting dilakukan dengan cara membaca teks secara tepat dan cepat. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam membaca sekilas suatu teks. Yang pertama, membaca judul dan paragraf pendahuluan dengan cepat. Yang kedua, membaca paragraf-paragraf berikutnya dengan cepat dan menuliskan pikiran pokok setiap paragraf. Yang ketiga, membaca isi bacaan melalui pikiran-pikiran pokok pikiran. Yang keempat, memberikan tanggapan isi bacaan. Jadi langkah yang dapat dilakukan dalam membaca sekilas atau cepat ada 4 langkahnya. Pada pembelajaran sebelumnya anak ibu sudah belajar dengan teks non-fiksi. Kali ini kita akan belajar pembagian teks non-fiksi. Teks non-fiksi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulis yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu karakteristik geografis negara Singapura. Negara Singapura adalah salah satu negara ASEAN terkecil yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Singapura, etniknya Tionghoa, Melayu, dan India. Agamanya Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura, pemerintahnya Republik, kepala negaranya Presiden, dan mata uangnya dolar Singapura. Anak ibu dapat perhatikan peta Singapura yang ada. Selanjutnya, karakteristik negara Thailand. Thailand atau biasa disebut juga dengan Muay Thai.
Negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara barat. Ibu kotanya adalah Bangkok, agamanya Buddha, kepala negaranya raja, dan mata uangnya baht. Karakteristik negara Vietnam, ibu kotanya Hanoi, etniknya Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris, agamanya Buddha, Kristen, Tan, pemerintahnya Republik Sosialis, kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, dan mata uangnya Dong. Pada pembelajaran sebelumnya, anak ibu sudah pernah belajar kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Contohnya antara lain pembukaan pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya, jika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Contohnya, ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh dan di Indonesia. ASEAN Urea Project terdapat di Malaysia. Dan Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau biasa disebut dengan APTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang kelima, kooperasi ASEAN. Kooperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau disingkat ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Itu adalah contoh-contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Selanjutnya, contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, Defense Ministers Meeting atau biasa disingkat dengan ASEAN Defense Ministers Meeting, disingkat dengan ADMM, adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM ini merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsul merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsinya dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Jadi, dalam perjanjian ini, negara ASEAN melarang keras adanya perancangan maupun pembuatan senjata nuklir di negara ASEAN. Jadi, negara ASEAN tidak boleh memproduksi atau membuat senjata nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai dan rukun. Jadi, itu adalah 5 contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. Pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar dengan hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Setiap kita tentunya suka lingkungan yang sehat dan bersih. Jadi, sebagai warga negara, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban supaya kita memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih. Menjaga kebersihan lingkungan
adalah tanggung jawab kita semua. Kewajiban terhadap kebersihan rumah contohnya membersihkan halaman rumah. Kewajiban terhadap kebersihan sekolah contohnya melaksanakan piket. Kewajiban terhadap kebersihan lingkungan di masyarakat contohnya membersihkan sungai agar alirannya lancar dan tidak menyebabkan banjir, dan bekerjasama membersihkan jalan. Jadi kebersihan lingkungan itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama-sama. Hak dan kewajiban warga Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, jadi selain kamu memperoleh hak, kamu juga harus melaksanakan kewajiban kamu sebagai pelajar. Kamu sudah berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah, dan kamu juga mempunyai kewajiban yang harus kamu laksanakan. Harus taat peraturan, taat kepada guru, mengerjakan tugas tepat waktu. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu interval nada pada lagu. Anak ibu sudah pernah belajar interval nada. Apakah itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara dua buah nada. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, maka disebut interval harmonis. Jika dua buah nada dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, itu disebut interval melodis. Pada buku tema anak ibu, di situ ada contoh lagu pada halaman 48 yang berjudul Desaku Yang Kucinta. Lagu ini ciptaan Elmanik. Boleh anak ibu perhatikan di buku temanya dan boleh kita nyanyikan bersama-sama. Oke, anak ibu tadi sudah mendengarkan
lagu Desaku Yang Kucinta, ciptaan Elmanik. Jadi, Ibu akan memberikan tugas KI 4 pada tema 8 subtema 1, yaitu menuliskan kembali pada buku kamu lagu Desaku Yang Kucinta yang ada pada halaman 46 pada buku tema, lengkap dengan not balok dan angkanya. Demikian pembelajaran kita tema 8 subtema 1 pada pertemuan kali ini. Ibu berharap video ini dapat membantu anak Ibu dalam memahami pembelajaran tema 8 subtema 1. Ibu mengucapkan banyak terima kasih dan anak Ibu tetap semangat belajar, mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.